perlu saya jelaskan terkait sejak semalam kami telah berhasil menangkap satu terduga pelaku yang sudah kami DPO sejak 2016. Ya, untuk pelaku ini awalnya di DPO kami kenal dengan nama saudara Peggy alias Perong. Saat ini kami ketahui identitasnya bernama Peggy Setiawan. Kasus pembunuhan almarhumah Vina Cirebon. Terima kasih kepada Polda Jabar. 1 DPO telah tertangkap. Terima kasih kepada Polda Jabar. Kinerja Polda Jabar karena 3 DPO, salah satunya sudah tertangkap Selasa malam di Bandung yang bernama Peggy Setiawan alias Perong. Pembunuh pada waktu ditangkap itu dalam posisi nongkrong di tempat biasa. Iya dong. Tidak ada wajah panik. Nggak ada, biasa aja. Tidak. Guys, salah satu di antara 3 DPO yang selama ini dicari kasus pembunuhan almarhumah Vina Cirebon akhirnya berhasil ditangkap di Bandung. Tersangka tersebut adalah Egy alias Peggy atau Perong. Bagaimana kelanjutannya berikut cuplikannya. Untuk kasus ini. Dari keluarga Peggy sendiri apakah sudah mengetahui dan bagaimana responnya Pak dari keluarga Peggy? Untuk saat ini sudah kami hubungi dari pihak keluarga Peggy dan akan secepatnya kita lakukan juga pemeriksaan terkait dengan keberadaan Peggy. Untuk keluarga Vina sendiri apakah sudah mengetahui apakah Peggy ini sudah ditahan atau saat ini kami tentu fokus pada proses pemeriksaan. Ya, nanti dari teman-teman penyidik akan menyampaikan apakah keluarga Vina juga akan kita mintai keterangan kembali atau mungkin termasuk narapidana yang lain yang saat ini masih berada di lapas atau tersangka kita yang sudah keluar. Guys, jadi intinya polisi sudah berhasil menangkap yang diduga pelaku utama dari pembunuhan almarhumah Vina Cirebon ini, yaitu yang bernama Egy alias Peggy atau Perong. Penangkapan tersebut dilakukan di Bandung dan juga ternyata saat ditanyai oleh media apakah keluarga dari Egy ini sudah mengetahui tentang penangkapan anaknya, Bapak polisi ini juga mengatakan bahwasanya telah menghubungi keluarga dari Egy tersebut. Dan untuk keluarga Vina juga sedang dihubungi dan nanti mungkin bisa diminta keterangan juga seandainya masih ada yang perlu dibicarakan seperti itu. Perlu saya jelaskan terkait sejak semalam kami telah berhasil menangkap satu terduga pelaku yang sudah kami DPO sejak 2016. Ya, untuk pelaku ini awalnya di DPO kami kenal dengan nama saudara Peggy alias Perong. Saat ini kami ketahui identitasnya bernama Peggy Setiawan. Ya, seorang warga Cirebon yang bekerja sebagai buruh di Kota Bandung. Dan tentunya sejak semalam kami lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan di Kota Bandung. Guys, jadi Bapak ini mengatakan atau menginformasikan telah dilakukan penangkapan semalam. Jadi semalam ya guys ya penangkapannya di Bandung. Dan yang diduga Egy ini namanya adalah Peggy Setiawan. Dia bekerja sebagai buruh di Bandung. Namun hal tersebut banyak membuat netizen ragu karena tidak ditampakkan atau ditampilkan muka atau wajah yang baru ditangkap tersebut alias yang diduga Egy atau Peggy atau Perong. Bahkan juga Bapak ini mengatakan bahwasanya dia bekerja sebagai buruh di Bandung. Lantas bagaimana dengan kabar yang beredar sekarang bahwasanya Egy itu adalah anak dari seorang pejabat? Kenapa saat ditemukan di Bandung dia bekerja sebagai buruh? Nanti Jadi kayak saya akan sampaikan. Dan jika kita lihat wajah Egy yang sudah beredar di TikTok dan bagaimana komentar netizen setelah adanya penangkapan Egy tersebut di Bandung semalam. Apakah netizen percaya atau malah sebaliknya? Nih guys, netizen yang menduga ini adalah wajah aslinya Egy. Terus ada caption di sini juga, kalian percaya nggak kalau ini Egy? Kok beda banget sama sketsa yang beredar? Ini tampang Peggy Setiawan alias Perong diduga pelaku pembunuhan Vina yang ditangkap di Bandung. Nah, dengan diinformasikannya telah ditangkap Egy di Bandung tersebut, banyak netizen yang tak percaya. Berikut beberapa komentar netizen saat mengetahui informasi tersebut. Kok hati aku bilang bukan dia ya? Terus
Tadi Pak Polisi bilang rambutnya keriting, ini kok enggak. 1000% gue percaya sama istri gue, katanya uang belanja sudah habis di tanggal 22. Mungkin oplas di Thailand. Jangan sampai salah tangkap lagi Pak gitu. Orang percaya, beda mukanya, sama sekali nggak percaya. Apakah ini permainan lagi biar netizen nggak cari-cari informasi tentang DPO? Kita nggak tahu ya guys ya, intinya banyak netizen yang tidak percaya atau salah tangkap, atau ini hanya peran pengganti. Takutnya seperti Saka yang mengaku dia salah tangkap dan tidak melakukan yang dituduhkan terhadap dirinya. Namun kita tidak tahu ya guys, kalau memang si Egy sudah ditangkap dan berhasil diamankan, mungkin kita pengen lihat wajahnya agar bisa ditampilkan dan yang mana gitu orangnya. Terima kasih kepada Polda Jabar, 1 DPO telah tertangkap. Terima kasih kepada Polda Jabar, 1 DPO sudah tertangkap. Keren. Oleh Polda Jabar. Baru 1 dari 3. Thanks. Semoga yang 2 lagi dapat. Yang 1 tertangkap ini, mohon semua keluarganya diperiksa apakah selama ini ikut atau terlibat obstruction of justice, menyembunyikan pelaku, karena juga bisa jadi target pidana. Ya, keluarganya pun bisa dipidana kalau terbukti menyembunyikan si pelaku ini selama ini. 1 DPO pembunuhan Tina Cirebon sudah tertangkap. Ya guys ya, jadi informasi ini juga disampaikan kembali oleh Bapak Hotman Paris, yang mana 1 di antara 3 DPO yang sedang viral dicari saat ini sudah ditangkap guys ya, yaitunya seorang yang merupakan diduga pelaku utama yang bernama Peggy alias Egy alias Perong. Penangkapannya di Bandung, dan di sini Hotman Paris alhamdulillah senang dan berhasil mengawal kasus ini, sehingga karena memang banyak yang speak up juga ya. Akhirnya polisi gercep dan berhasil menangkap 1 DPO di antara 3 DPO yang sedang dicari. Dan harapan Hotman Paris semoga bisa mengusut tuntas kembali semua tersangka yang terlibat, 2 DPO lagi. Dan untuk Egy yang sudah ditangkap, coba periksa keluarganya dan orang-orang yang terkait di dalamnya, semoga bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan kalau memang ada keterlibatan juga dari keluarga si Egy tersebut, mungkin bisa untuk ditindaklanjuti juga seperti itu. Horas, salam. Saya advokat Dr. Togas Tumorang. Pada kesempatan di hari Rabu siang hari ini ingin mereview kinerja Polda Jabar karena 3 DPO, salah satunya sudah tertangkap Selasa malam di Bandung, yang bernama Peggy Setiawan alias Perong. Luar biasa. Keren. Titik terang mulai terungkap. DPO Peggy Setiawan atau Perong ditangkap Polda Jabar. Luar biasa. Terima kasih Polda Jabar. Terima kasih Kombes Surawan. Wow. Nah, semoga dengan tertangkapnya daripada Peggy alias Perong ini akan makin mengungkap daripada kasus Vina bersama kekasihnya yang telah dibunuh, di mana kita tahu para pelaku ada 11, 8 sudah diputus, sudah disidang, hanya tinggal 3 yang katanya masih DPO, dan hari ini dirilis oleh Polda Jabar 1 orang Peggy alias Perong telah ditangkap. Nah gitu dong, banyak sekali yang senang dan ikut berbahagia karena 1 DPO dari 3 DPO ya sudah ditemukan dan ditangkap, yaitu yang bernama Peggy Setiawan atau alias Perong atau alias Egy yang saat ini digadang-gadang oleh netizen ya. Jadi pengacara ini juga ikut memberikan apresiasi kepada kerja polisi yang karena dengan viralnya kasus ini langsung gercep gitu ya. Alhamdulillah akhirnya 8 tahun lamanya kasus ini mungkin mangkrak, akhirnya sudah menemui titik terang. Ini kalau satunya sudah ditangkap nih, pasti harusnya lebih gampang untuk menemukan 2-nya lagi, karena kan saling berkaitan, saling ada komunikasi juga di antara mereka pastinya. Dan semoga si Peggy ini memberitahukan informasi dan identitas 2 DPO lainnya sehingga bisa secara maksimal menuntaskan kasus Vina tersebut.
Tuntutan pemerkosaan tidak ada, kan tidak ada tuntutannya kan? Kan tuntutan pemerkosaan tidak ada kan? Tuntutannya tidak disebutkan, tetapi kronologis tuntutannya itu ada. Tapi tidak tuntutannya dijadikan produk hukum sebagai tuntutan. tapi dijadikan produk pasal gitu loh, Pak. Ya, di fakta hukumnya, di fakta hukumnya pemerkosaan itu ada. Artinya Di dalam tuntutan. di dalam tuntutannya, Ya, tetapi tidak dikeluarkan menjadi tuntutan hukum. Jadi ibu meyakini peristiwa itu, saya pilih peristiwa pembunuhan sebagaimana yang sudah inkrah ini, ya kan? Dari sisi aspek pidana materi formanya sudah inkrah lah ya, bahwa peristiwa itu menurut hukum ada, kan gitu loh Bu. Ini kan peristiwa pembunuhan itu menurut hukum ada, karena buktinya pelakunya sudah diadili menurut hukum loh Bu. Ya. Tadinya saya mau datang ke sini itu kan berangkat dari opini bahwa pelakunya sudah diadili dan sudah mendapat hukuman dan sudah inkrah. Cuman ada 3 pelaku ini yang belum bisa ditemukan di Vivo. Kan pertanyaan saya, yang 3 pelaku ini sopo sih kuat-kuat amat sampai tidak bisa ditemukan, backingannya siapa gitu loh. Sampai dibikin opini kan, bawa nama orang, bawa nama pejabat, bawa nama pejabat kepolisian, kan gak enak juga kemana-mana. Nah, sehingga ketika bertanya pada orang yang sudah mendapat hukuman dengan tuduhan, gitu kan, itu saya gampang dong nanyanya. Yang 3 orang itu siapa sih, Bang? Ternyata kan tidak kenal. Guys, di sini Kang Deddy Mulyadi mendesak Saka Tatal yang merupakan salah satu tersangka kasus Vina yang sudah keluar dan bebas. Siapa sih 3 orang pelaku atau DPO yang sekarang lagi dicari gitu. Jadi Kang Deddy ini ingin tahu gitu, menanyakan kepada Saka dan pengacaranya. Namun ya, kalian sadar nggak sih guys, Saka ini kayak orang linglung, kayak orang kebingungan. Lihat aja tuh matanya kosong saat Kang Deddy berbicara di hadapan Saka dan pengacaranya. Tampak Saka tuh kayak tatapan kosong, kayak orang bingung, kayak linglung dan lain-lain. Apakah yang disampaikan oleh Saka tersebut bahwa dirinya itu tidak kenal dengan Vina secara langsung dan Eki, apakah itu benar? Dan dia juga mengaku dirinya tidak bersalah, tidak terlibat, hanya korban salah tangkap. Apakah itu benar? Soalnya dari tatapan matanya kosong dan kayak seperti orang entah itu lagi disetir atau bingung atau apa, sedang membaca dialog dan lain, kita nggak tahu ya guys ya. Intinya kok kayak mencurigakan juga seperti itu. Dan saat Kang Deddy mendesak Saka Tatal untuk menjelaskan siapa 3 orang DPO yang masih dicari, dia juga katanya tidak kenal dan tidak tahu. Jadi ya, semoga aja dengan tadi yang ditangkap 1 DPO yang di Bandung, si Peggy itu alias Perong, semoga bisa menarik atau kita juga bisa menemukan 2 DPO lainnya dari informasi yang didapat oleh Peggy tersebut. Kita doakan semoga kasus ini cepat selesai dan Vina mendapatkan keadilan. Oke guys, sebelum aku menutup video ini, bagaimana tanggapan dan komentar kalian melihat berita yang makin kesini makin mencuri perhatian publik ini? Silahkan komentar dan tanggapannya sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.